Puji Tuhan. Oleh kasih karunia Tuhan, kita memasuki minggu kedua di bulan Juni di tahun 2024. Mari perhatikan bersama pengumuman dan warta gereja berikut ini, untuk menjadi perhatian bagi seluruh jemaat yang hadir dalam kebaktian umum Gereja Baptis Indonesia Cibubur, pada hari ini, Minggu, 9 Juni 2024. Demi kenyamanan bersama, mohon peserta kebaktian tidak membawa makanan ataupun minuman ke dalam ruang kebaktian. Ini bukan gedung bioskop. Demi kenyamanan bersama, mohon tidak keluar masuk atau lalu lalang di ruang kebaktian saat acara masih berlangsung. Gereja telah membagikan buku ADART Gereja Baptis Indonesia Cibubur kepada tiap keluarga anggota gereja. Jika ada keluarga anggota gereja yang belum mendapatkannya, bisa menghubungi Gembala Sidang. Telah terlaksana dengan baik, Persekutuan Pria Baptis Indonesia dan Persekutuan Wanita Baptis Indonesia Rayon Timur, pada hari Sabtu, 8 Juni 2024 di Gereja Baptis Indonesia Jatinegara. Kiranya hal ini menjadi berkat bagi pria dan wanita baptis di gereja masing-masing. Perayaan hari ulang tahun ke-34 Wanita Baptis Indonesia Cibubur, diisi dengan acara persekutuan dan olahraga, yang akan diadakan pada hari Sabtu, 15 Juni 2024, di Jambore Cibubur. Mohon para wanita baptis Indonesia Cibubur untuk mempersiapkan diri, dan hadir di lokasi pada pukul 6 pagi. Direncanakan akan ada rapat panitia perancang, pada hari Minggu, 16 Juni 2024 di gedung gereja, setelah kebaktian umum. Mohon panitia perancang dapat menyiapkan diri. Mohon kerjasama dan dukungan doa, daya, serta dana dari Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cibubur, untuk rencana gereja mengadakan sekolah Injil liburan atau SIL, bagi anak-anak usia 1 tahun sampai 15 tahun, yang akan diadakan pada hari Rabu hingga Sabtu, tanggal 26 sampai 29 Juni 2024, dari pukul 8 pagi sampai pukul 11 siang. Persekutuan KPW Ciracas akan dilaksanakan pada Minggu, 30 Juni 2024, pukul 5 sore di gereja, dengan tuan rumah, Bapak Awi Halimi Harja. Gereja Baptis Indonesia Cibubur memiliki 2 kantong persembahan. Kantong yang berwarna merah untuk persembahan dan persepuluhan, sedangkan kantong emas untuk pembangunan gedung gereja. Bagi Bapak, Ibu dan Saudara yang mengikuti kebaktian secara online, dapat memberikan persembahan atau persepuluhan, melalui transfer ke nomor rekening BCA, atas nama Krisnawati, 8770859027, yang akan dilaporkan di WhatsApp grup gereja. Jika ada kesalahan penulisan nomor dan nominal, dapat memberitahukan ke Gembala Sidang untuk dikoreksi. Data kehadiran kegiatan gereja minggu lalu, di Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Kegiatan jam doa pada hari Rabu, 29 Mei 2024. Hadir di gedung gereja sebanyak 28 orang dan yang hadir secara online sebanyak 23 orang. Persekutuan Kaum Muda Baptis Cibubur pada hari Sabtu, 1 Juni 2024, dihadiri oleh 10 orang. Kegiatan sekolah minggu pada hari Minggu, 2 Juni 2024, dihadiri oleh 59 orang. Kegiatan kebaktian umum, Minggu 2 Juni 2024, dihadiri sebanyak 92 orang. Data kehadiran kegiatan gereja minggu lalu di TPW Namotrasi. Persekutuan Pria Baptis Indonesia Namotrasi, Senin 27 Mei 2024, dihadiri oleh 6 orang. Kegiatan jam doa, Kamis 30 Mei 2024, dihadiri oleh 13 orang. Kegiatan Persekutuan Kaum Muda Baptis Namotrasi, Sabtu 1 Juni 2024, dihadiri sebanyak 8 orang. Kegiatan sekolah minggu, pada 2 Juni 2024, dihadiri sebanyak 34 orang. Kegiatan kebaktian anak, Minggu 2 Juni 2024, dihadiri oleh 19 orang. Kegiatan kebaktian Minggu, 2 Juni 2024, dihadiri oleh 42 orang. Petugas kebaktian hari ini, Minggu 9 Juni 2024. Pembawa acara, Ibu Grace Retnowati. Singers, Bapak Bagyas Yurian dan Ibu Tini Widayati. Pemain musik,
Saudara Tristan dan Saudara Aaron Kristo. Petugas persembahan, Ibu Lydia Krisnawati dan Bapak Simon Daniel. Operator slide, Saudari Yunik Wahyudi. Operator OBS, Saudara Zakheus Bernardi. Operator sound system, Bapak Sony Ondang. Petugas penerima tamu, Ibu Lita Andriani dan Ibu Tursini. Petugas keamanan, Bapak Dandung Murdianto. Mohon menyiapkan diri para petugas untuk kegiatan gereja minggu depan. Petugas jam doa pada Rabu 12 Juni 2024. Pembawa renungan, Bapak Sujud Prasetyo. Pembawa acara, Bapak Awi Halimi Harja. Pemain musik, Saudara John Lee Ondang. Operator sound system, Saudara Boy Adil Kanzai. Operator slide, Saudari Angel Brilian. Operator OBS, Saudara Aaron Kristo Basuki. Pembukaan sekolah minggu, pada Minggu 16 Juni 2024. Ibu Ajeng Titania Putri, diiringi pemain musik, Saudara Ahalel Joshua. Petugas kebaktian umum, Minggu 16 Juni 2024. Pembawa acara, Bapak Dinar Andri. Pemain musik, Saudari Valentina Rahel, Bapak Thompson, Bapak Edi Sulistiono dan Saudara Ahalel Joshua. Petugas persembahan, Ibu Deborah Sukiyah dan Bapak Halomoan. Operator slide, Saudara John Lee Ondang. Operator OBS, Saudara Damasaka Kristuaji. Operator sound system, Bapak Purnomo. Petugas penerima tamu, Bapak Sujud Prasetyo dan Ibu Ria Kurniasi. Petugas keamanan, Bapak Simon Daniel. Yang berbahagia di minggu ini, selamat ulang tahun kepada adik Christian Angelo, pada hari ini, Minggu 9 Juni. Kemudian Ibu Esther Sri Salamah, pada Senin 10 Juni. Dan juga selamat ulang tahun ke-34 untuk Wanita Baptis Indonesia Cibubur, pada Senin 10 Juni. Demikian pengumuman dan warta gereja. Kiranya menjadi perhatian bagi seluruh peserta kebaktian Minggu 9 Juni 2024. Selanjutnya, mari kita melaksanakan kebaktian dengan hikmat, sungguh-sungguh dan tulus. Marilah kita merasakan kehadiran Tuhan Allah, yang memperhatikan sikap dan hati kita sepanjang kebaktian ini. Dan kiranya Tuhan Allah, memberkati bakti kita pada pagi hari ini. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tambahan pengumuman dari yang sudah disampaikan tadi, di dinding pengumuman teras gereja, nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat, itu akan ditempelkan daftar perpuluhan dari Januari sampai Mei. Sesuai nomor atau nama yang Bapak Ibu Saudara cantumkan, nanti dilihat apakah yang dicatat oleh bendahara dan sekretaris pelaksana gereja sudah tepat. Jika ada kekeliruan, info saya atau info bendahara supaya diperbaiki ya. Jadi, dan itu juga menjadi pengingat, oh saya sudah ngasih enggak? Saya lihat punya saya kok Januari saya enggak ngasih. Oh ternyata sudah saya berikan di Desember. Saya seperti itu ya. Bapak Ibu Saudara bisa lihat nanti setelah kebaktian. Mari kita siap memasuki kebaktian ini dengan merasakan menikmati hadirat Tuhan. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi sekali lagi. Puji Tuhan, hari ini kita diberikan kesehatan dan juga cuaca yang cerah untuk kita bisa sama-sama berbakti di dalam ibadah raya minggu pagi hari ini tanggal 9 Juni 2024. Panggilan berbakti diambil dari Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu Yesus Kau Sungguh Baik. Sekali lagi, Yesus Kau sungguh baik. Syukur kami boleh mendapatkan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah Engkau penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, biarlah seluruh ruangan ini boleh dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hati kami boleh kami angkat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah hadirat Tuhan sendiri yang diam di tempat ini dan juga di dalam hati kami. Kami menyerahkan ibadah kami pada minggu pagi hari ini, Tuhan.
biarlah Tuhan pimpin dari awal sampai akhir ibadah ini, baik hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan dan juga seluruh petugas yang bertugas pada hari ini. Tuhan berkati, Tuhan sucikan, Tuhan layakkan sehingga kami boleh sungguh layak di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan, dan juga jemaat-Mu yang ada di tempat ini, biarlah Tuhan layakkan sehingga kami semua boleh layak di hadapan-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami sungguh menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Masih ada sukacita? Amin. Kita akan lanjutkan memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari pujian Satukanlah Hati Kami. Kita akan nyanyikan 2 kali, dan juga pada saat ref bergandengan tangan kita akan memberikan salam ataupun bergandengan dengan kanan kiri kita. Boleh bertepuk tangan ya Bapak Ibu. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Silakan bergandengan tangan dengan kanan kiri kita. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Mari kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca Alkitab dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 24. Yang akan dibacakan silih berganti, nanti singer akan membantu untuk membacakan ayat yang genap, dan Bapak Ibu semua diminta untuk membacakan ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ganjil. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka.
di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku. Mari bersama-sama. Di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Amin. Terima kasih. Nanti lebih mendalam tentang firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Pendeta Aryo Basuki. Kita akan menyanyikan lagu kesaksian iman dari NP 170, Ku Cinta Kerajaan. Demikian juga segala persembahan perpuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Saya mohon Bapak Simon Daniel dan Ibu Lydia Krisnawati untuk menolong di dalam persembahan. Mohon Pak Daniel untuk pimpin dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hingga pada pagi hari. Sebentar kami di pertengahan kebaktian ini, kami akan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini untuk pelayanan di gereja-Mu ini saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Sementara persembahan diedarkan, kita akan menyanyikan lagu NP 168, Tiada Timur dan Barat. Kasih
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga atas kesempatan bagi kami untuk berkumpul di tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan, dan baru saja kami mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan, tiba waktunya bagi kami untuk fokus perhatian kepada kebenaran firman-Mu yang akan dinyatakan kepada kami melalui hamba-Mu. Curahkanlah isi hati-Mu sehingga kami memahami isi hati-Mu ya Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami, pelita dan terang bagi jalan kami. Berkuasalah atas hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua jemaat-Mu untuk boleh memperhatikan dan menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang melayakkan kami menikmati firman Tuhan, di dalam nama Yesus itulah kami memohon pimpinan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih pembawa acara dan singers sudah menolong kita, pemain musik menolong kita memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya kita senang bila nama kita ada di dalam sebuah pokok doa. Misalnya ya, saya berdoa di mimbar ini lalu menyebut nama Bapak Ibu Saudara ya. Atau Bapak Ibu Saudara ada mengundang kebaktian keluarga di rumah, baktian rumah tangga atau KPW di rumah, kemudian di dalam pokok doa itu nama Bapak Ibu Saudara disebut. Itu kemungkinan besar atau pada umumnya orang menjadi senang karena namanya disebut. Karena ketika nama kita disebut di dalam doa ya, itu menunjukkan perhatian si pendoa kepada kita. Wah, saya masuk di dalam pikirannya sampai muncul di dalam doanya. Atau mungkin membuat kita percaya diri dan bangga, wah saya ini orang penting sampai di dalam doa saja nama saya disebut gitu ya. Dan juga yang alasan lainnya kenapa kita suka bahwa nama kita disebut di dalam sebuah doa, karena kita akan dapat berkat dari doa yang disampaikan kepada Allah itu untuk kepentingan kita. Ya, sehingga rata-rata kita suka bila nama kita disebut di dalam doa. Termasuk mungkin Bapak Ibu Saudara yang masih punya orang tua, kita suka bila di doa ibu kita ya, yang lagunya ada di doa ibu kita, tapi sebenarnya Bapak juga mendoakan. Ya, di doa orang tua kita nama kita disebut, kita suka ya, karena doa orang tua untuk anaknya pasti baik-baik ya. Nggak mungkin orang tua mendoakan anak, tak doakan anakku kecelakaan, nggak mungkin kan ya. Pasti saya doakan anak saya sukses, berhasil, wawancara kerjanya berhasil, sekolahnya berhasil, diterima di sekolah yang baik dan lain sebagainya. Kita suka nama kita disebut, apalagi kalau yang menyebut nama di dalam doanya adalah Tuhan Yesus Juru Selamat kita ya. Bila yang menyebut nama kita di dalam doa adalah Yesus Kristus yang menciptakan kita, yang menyelamatkan kita, menyebut kita di dalam doanya. Kita sangat suka karena berarti dia menganggap kita penting. Kita sangat suka berarti itu menunjukkan dia perhatian kepada kita. Kita sangat suka didoakan oleh Yesus karena kalimat doanya pasti akan memberkati kita ya. Kalau yang didoakan itu terwujud terjadi, pasti akan memberkati ya. Kita suka kalau Yesus mendoakan kita sebab dia yang menciptakan alam semesta ini. Selain itu dia juga adalah Kristus sang kepala gereja, sebagaimana di dalam Kolose 1:18-20 dinyatakan ya. Ialah, ini menunjuk kepada Kristus karena di ayat-ayat sebelumnya menunjukkan Kristus sebagai yang menciptakan segala yang ada. Kemudian di ayat 18 dilanjutkan, dialah atau Yesuslah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus ya. Kalau kita didoakan oleh Kristus sang kepala gereja, didoakan oleh Kristus yang menciptakan alam semesta, didoakan oleh Kristus yang adalah juru selamat kita, kita pasti suka.
Meskipun sebenarnya nama kita tidak disebut secara spesifik, tapi kita ada di dalam doa Yesus yang tadi sudah kita baca dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 24 tadi. Nama kita tidak disebut secara spesifik ya, Aryo dan lain sebagainya enggak disebut secara spesifik. Tapi kita ada di dalam doa Yesus, dan ya, dari doa-doanya ini kita akan tahu, oh, apa yang diinginkan Yesus dari hidup saya. Ya. Ketika anak kita ulang tahun, misalnya kita dipercaya untuk mendoakan anak kita yang ulang tahun, kami berdoa supaya anak ini berhasil, tolonglah dia supaya rajin ya. Wah, papa atau mama menghendaki aku rajin, papa mama menghendaki aku berhasil dan sebagainya. Nah, di dalam doa Yesus meskipun tidak menyebut nama kita spesifik, tapi ada perkara-perkara yang diinginkan Yesus atas hidup kita. Apa saja yang diinginkan Kristus atas kita sebagai gereja Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang bagian pertama, Kristus ingin gerejanya bersatu. Bacaan Alkitab hari ini ada 5 ayat, 20, 21, 22, 23, 24 ya. Kalau 24 kurangi 20 hanya 4 ayat, tapi ketika dihitung 5 ayat yang kita baca. Dari 5 ayat ini ya, ada pokok yang diulang-ulang terus, yaitu pokok untuk bersatu 3 kali di dalam 3 ayat. Dari 3 ayat itu minta supaya gerejanya kita bersatu. Berarti ini sesuatu yang sangat penting. Ngomong 5 kali kok 3 kali ngomong suruh bersatu. Berarti ini suatu yang sangat penting. Ini ya. Dan bukan untuk mereka, maksudnya 11 murid yang ada di hadapannya waktu itu, dan bukan untuk 11 murid saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Berarti itu kita percaya kepada Yesus oleh pemberitaan murid-muridnya. Dari 11 ini menyebar ke berbagai kota, berbagai wilayah, akhirnya ke Amerika, ke Inggris, berbagai misi, kemudian datang ke Indonesia sampai kepada kita. Kita masuk di dalam doa Yesus karena Yesus berkata, aku berdoa juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ini yang pertama, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, lagi-lagi supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. 5 ayat yang kita baca, 3 ayat suruh kita menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Bapak Ibu Saudara, ini sesuatu yang penting. Kita diminta, gereja Tuhan diminta bersatu. Karena memang Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Ya. Bahkan kalau baptis itu dikenal, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ ada rapat ya biasanya. 2-3 orang berkumpul, ada 5 pikiran. Ya. Kalau orang baptis itu rapatnya begitu. 2-3 orang yang kumpul tapi 5 pikirannya, 5 idenya. Jadi makanya rapat panitia perancang kadang selesainya lama ya. Perancangnya 21, tapi bisa jadi ada 40 pikiran gitu ya. Karena memang dan Tuhan menghargai itu ya. Kita tidak diciptakan seragam, karena bersatu itu bukan berarti seragam. Semua seragam pikirannya harus sama, enggak. Ya. Bapa dan Yesus saja berbeda. Bapa ada di surga, Yesus pada waktu itu ada di dunia. Kemudian setelah Yesus bangkit dari kematian baru dia naik ke surga. Tapi Bapa dan Yesus adalah pribadi yang berbeda meskipun mereka satu hakikat. Ya. Jadi bersatu sini bukan berarti seragam. Ya. Bersatu bukan berarti seragam, karena Bapa dan Yesus itu bersatu meskipun mereka pribadi yang berbeda. Bersatu juga bukan dalam konteks organisasi. Bapak, ini Gereja Baptis Cibubur harus bersatu dengan organisasi Gereja Baptis Independen misalnya, atau harus bersatu dengan organisasi Gereja GPDI. Lalu ada orang yang tanya, GPDI D-nya yang besar atau D-nya yang kecil? Sekarang GPDI ada 2, ada yang D-nya besar, ada yang D-nya kecil. Bahkan ada satu lagi kalau nggak salah nggak ada D-nya ya.
Ya, jadi bahkan denominasi itu di dunia ini ada 40.000 denominasi gereja. Ya. Di Indonesia saja baptis ada 7. Ya. Karena perbedaan tuh ya. Misalnya di dalam sebuah gereja, katakanlah gereja baptis GGBI, persembahannya 2 kantong, nggak mau, aku maunya 3 kantong, nggak setuju, keluar bikin gereja sendiri yang ada 3 kantongnya misalnya gitu ya. Ya, gara-gara perbedaan yang semacam itu gitu ya. Nah, tapi bersatu ini bukan, sekali lagi bukan dalam konteks organisasi, karena Tuhan menghargai perbedaan, tetapi satu dalam konteks hatinya dan imannya sama-sama tertuju kepada Yesus. Sehingga kemudian setelah hati dan imannya sama-sama tertuju kepada Yesus, kemudian berusaha tindakan dan tujuannya untuk Yesus. Di Galatia 3:26 dikatakan, sebab kamu semua, kita semua adalah anak-anak Allah karena iman yang sama, iman di dalam Yesus. Ya, iman di dalam Yesus. Pak, meskipun iman di dalam Yesus, tapi kan kita nggak bersatu dengan gereja Mormon misalnya ya. Karena mereka tidak mengakui Yesus sebagai Allah ataupun Allah dan manusianya Yesus itu lain dalam konsep mereka. Ya. Sehingga kesatuan organisasi bukan didoakan Yesus di sini ya. Doa Yesus ini sudah terjawab ketika peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Peristiwa turunnya Roh Kudus, orang dari berbagai latar belakang budaya, tempat itu bersatu dan mengalami baptisan Roh Kudus. Tapi doa Yesus ini bukan kesatuan organisasi, meskipun ada organisasi yang berusaha menyatukan. Ayo kita bersatu dengan berbagai denominasi. Kristen ada berapa, Baptis ada berapa, bersatu. Katolik ada berapa, bersatu. Bukan itu maksud doa Yesus untuk kita bersatu. Ya, tapi kesatuan iman di dalam Yesus, kesatuan hati di dalam Yesus. Ya. Sehingga karena kita, iman kita, hati kita satu di dalam Yesus ya. Kadang-kadang ketika kita bertemu atau di suatu tempat yang kita nggak punya saudara, nggak punya teman, tapi ketemu orang percaya entah di KRL, entah di suatu tempat, kalau saudara cukup sering berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, dari suatu negara ke negara yang lain. Ketika ketemu sama-sama orang Kristen, sama-sama orang percaya Kristen ya, kita berasa ketemu saudara gitu ya, nyambung ngomongnya ya. Ini foto, ini ABWU kemarin. ABWU itu Asia Baptist Women Union, dari berbagai bangsa, tapi ini ketua-ketua WBI, ada Bu Ellen situ, dari berbagai PPD ya, ada 19 PPD di Indonesia, Badan Pengurus Daerah. Jadi kalau sudah ngumpul meskipun bukan saudara kandung, rasanya seperti saudara karena imannya sama, hatinya sama kepada Yesus ya. Nah, Kristus ingin gerejanya bersatu. Sehingga pertanyaannya, apakah gereja kita atau tiap anggota Gereja Baptis Indonesia Cibubur terus mewujudkan doa Yesus itu supaya kita bersatu? Enggak Pak, di gereja ini masih ada kelompok-kelompok. Oh ya, mungkin perasaan saja ya, perasaan bapak atau ibu-ibu yang merasa masih ada kelompok. Tapi mungkin benar adanya bahwa masih ada kelompok-kelompok. Tapi kalau memang benar adanya masih ada kelompok-kelompok, ada sekat-sekat di antara kita sehingga kita tidak bersatu, maka karena doa Yesus ingin supaya kita bersatu, usahakanlah cair hubungan di antara kita. Sekat-sekatnya hancur, usahakanlah itu. Yang sadar kalau masih ada kelompok, entah golongan ekonomi rendah atau golongan ekonomi tinggi, siapa saja yang sadar duluan bahwa ada sekat, ya sudah mendahului, menyalami, menjadi akrab gitu ya. Ya, gimana caranya supaya suasananya cair, supaya sekat-sekat antar kelompok itu bersatu? Tidak ada gitu ya. Wah, tak kira antar kita ada kecurigaan, ada kelompok. Setelah saya ngobrol, wah orangnya asik juga diajak ngobrol, nggak mikir status ekonomi, nggak mikir tinggal di rumah kontrakan atau rumah sendiri ya gitu. Kalau kita mikir bisa bergaul hanya dengan orang yang punya rumah sendiri, wah saya nggak bisa bergaul dengan orang yang lain-lain ya. Wah ini rumahnya kontrakan, nggak bisa bergaul dengan rumah, nggak bisa begitu ya. Kalau ada sekat-sekat yang semacam itu ya, cairkan suasana.
hancurkan sekatnya. Ya, rajinlah bersekutu. Yang merasa ada sekat-sekat, merasa ada kelompok, rajinlah bersekutu. Kalau perlu undang yang saudara merasa ada sekat, ayo ke rumah, makan di rumahku, nggak apa-apa, ya, silakan aja. Gunakan kesempatan makan bersama agar suasana cair. Ini kemarin ulang tahun apa ini saya lupa. Waktu ini makan bakso, ini menu kapan Bu Ellen? Perjamuan kasih ya atau apa ya, saya lupa. Bukan ulang tahun ya. Ini makan bersama. Tapi kalau makan bersama jangan fokus ke makannya ya. Fokus ke supaya suasananya cair. Makanya jejer orang yang saudara merasa ada sekat, ada kelompok, sudah duduk di sampingnya, ajak ngobrol. Wah, ternyata ngobrolnya asik juga ya. Enggak ada sekat antara kaya miskin, enggak ada sekat rumah kontrakan atau rumah sendiri dan sebagainya. Ya. Itu yang kita mau karena Yesus di dalam doanya ingin gereja bersatu. Jadi usahakanlah. Ada effort, ada usaha untuk kita menjadi bersatu karena Tuhan ingin kita bersatu. Ya. Nah, agar bersatu, saya cari quote ya. Kalau ada masalah besar dikecilkan, adalah masalah kecil dilupakan. Saya mau cari quote itu, nggak ketemu. Quote itu ternyata yang menyampaikan quote atau kutipan itu Gus Dur ya, bukan orang Kristen ya. Saya kira penggagas quote pertama itu orang Kristen, ternyata bukan orang Kristen, ternyata Gus Dur. Dia berkata begini, masalah besar kita kecilkan, masalah kecil kita lupakan, maka hidupmu akan indah. Tapi ada orang-orang yang suka masalah kecil kita besarkan, yang penting aku kelihatan benar. Wah, itu susah itu ya. Nggak bersatu kalau gitu caranya ya. Kalau mau bersatu, masalah besar, ya, saya pakai quote-nya Gus Dur ya, meskipun bukan orang Kristen. Agar bersatu, maka masalah besar kita kecilkan. Ya, masalah kecil kita eliminasi, kita lupakan. Kita milih, ya sudah, yang penting gereja ini jalan, yang penting pekerjaan Tuhan jalan, bertumbuh dalam iman, tetap teguh, lalu jadilah pembawa damai. Jadi jangan jadi pembawa rusuh ya. Pembawa damai, jadilah pemaaf, ambil langkah kasih pertama, jadilah melayani, jadilah pendoa syafaat. Itu kalau mau bersatu. Kalau saudara nggak mau mendukung doa Yesus ini, begitu adalah masalah kecil, cuma 1-2 orang, nggak dieliminir, nggak dihapuskan, malah ayo cari dukungan yuk supaya ini kelompoknya makin besar. Ini mana nggak, kamu nggak setuju ya, nggak setuju, nggak setuju, ayo ikut aku. Aduh. Itu enggak jadi bersatu ya. Ingat, doa Yesus ingin kita bersatu. Jadi kalau saudara ada klik sedikit, perbedaan pendapat sedikit, saudara besar-besarkan, saudara sedang melawan doanya Yesus ya. Jadi ini, mari kita usahakan doanya Yesus terwujud. Jadilah pembawa damai, jadilah pemaaf, ambil langkah kasih pertama, melayani. Oh, gimana sih orang ini? Ya. Kalau ada masalah besar dikecilkan, kalau ada masalah kecil dieliminasi, udah nggak usah dianggap. Yang penting kerjaan Tuhan jalan. Apalagi keinginan Yesus atas gerejanya. Kristus ingin gerejanya menolong dunia percaya pada Yesus. Mengapa kok Kristus sampai 3 kali mengulang bahwa gereja Tuhan, orang-orang yang percaya setelah murid Yesus memberitakan Injil itu harus bersatu? Kenapa gereja Tuhan harus bersatu? Karena ada tujuan persatuan, yaitu agar dunia percaya bahwa Allah Bapa telah mengutus Yesus sebagai pribadi yang mengajarkan Allah Bapa, sebagai pribadi yang mengajarkan, menyatakan Allah Bapa. Ajaran Allah Bapa disampaikan oleh Yesus, Allah Bapa dinyatakan oleh Yesus Kristus. Orang nggak paham Allah Bapa, Yesus yang menyatakannya. Keselamatan dari Allah Bapa, orang nggak paham, Yesus yang menyatakannya, mengerjakannya lewat peristiwa kayu salib. Nah, tapi tidak semua orang paham akan hal itu sehingga Yesus menyatakannya. Lalu tugas kita orang percaya yang percaya kepada pemberitaan para murid itu menolong dunia percaya kepada Yesus itu, karena tujuannya di ayat 21 dan 23. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku Yesus dan aku di dalam Engkau, Bapa dan Yesus satu. Agar mereka juga di dalam kita
supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Ini tujuannya, supaya dunia percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi. Jadi tujuan persatuan kita itu bukan gagah-gagahan. Oh, kita harus bersatu supaya kita menunjukkan kepada gereja Pentakosta bahwa gereja Baptis itu orangnya banyak juga. Bukan itu tujuannya. Kita bersatu tujuannya agar dunia tahu bahwa Bapa telah mengutus Yesus. Itu tujuannya. Karena pada waktu itu Yesus benar-benar terlihat sebagai manusia, sehingga dunia pada waktu itu, orang pada waktu itu tidak, sebagian besar tidak mempercayai bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah utusan Allah. Ya. Sehingga ketika ada orang percaya kepada pemberitaan para murid termasuk kita, ya, maka kita diperlukan. Yesus itu perlu terhubung dengan Allah Bapa, karena orang melihatnya Yesus seperti manusia biasa sehingga tidak menghubungkan dengan Allah Bapa atau tidak menganggap Yesus sebagai Allah. Padahal pekerjaan yang dilakukan Yesus, karya yang dilakukan Yesus, pengajaran yang disampaikan Yesus itu hanya bisa dilakukan oleh Allah, sampai dikonfirmasi oleh Nikodemus. Kalau tidak berasal dari Allah, nggak mungkin orang bisa melakukan itu. Nggak mungkin manusia biasa bisa melakukan itu. Nikodemus bisa menghubungkan, tapi nggak semua orang bisa menghubungkan bahwa Yesus dari Allah. Disinilah kita diperlukan, orang percaya diperlukan. Kalau sampai di antara orang percaya yang pendidikannya beda, ekonominya beda, status rumahnya beda, warna kulitnya beda, budayanya berbeda, rasnya beda, itu bisa bersatu. Dunia ketika melihat, kok bisa ya orang berbagai macam latar belakang, 12 murid Yesus atau 11 murid Yesus saja bisa bersatu. Padahal di dalamnya ada orang zelot, di dalamnya ada pemungut cukai, di dalamnya ada nasionalis, di dalamnya ada yang membela penjajah. Kok bisa bersatu? Ketika dunia melihat yang beda-beda ini bisa bersatu untuk satu tujuan, itu menjadi kesaksian bagi dunia kan, oh benar yang diikuti ini enggak sekedar manusia biasa, yang diikuti ini Allah. Orang bisa menghubungkan Yesus itu berasal dari Allah, dalam hal ini Allah Bapa, sehingga dunia kemudian percaya kepada Yesus bahwa Yesus berasal dari Allah Bapa, dan percaya kepada Allah bahwa Allah Bapa mengutus Yesus. Itu sambungannya ya. Nah, pertanyaannya, kalau tadi doa Yesus ingin supaya kita bersatu, bagian yang kedua, doa Yesus ingin gereja kita itu mengarahkan atau menolong dunia percaya pada Yesus. Sehingga pertanyaannya, apakah gereja kita atau tiap anggota gereja ini, saya enggak sekedar anggota ya, gembala sidang, panitia perancang dan anggota gereja, apakah tiap-tiap komponen ini terus berusaha mewujudkan keinginan Yesus atas kita menolong dunia percaya pada Yesus? Udah lama enggak Pak, udah lama enggak penginjilan. Misalnya di komentari di panitia perancang, Pak Pendeta sudah lama enggak penginjilan, pengurus gereja udah lama enggak penginjilan, jemaat udah lama enggak penginjilan. Berarti kita tidak sedang mewujudkan doa Yesus. Tapi ketika kita memberitakan Injil, mengarahkan dunia pada Yesus, maka kita sama-sama berusaha mewujudkan doa Yesus ya. Harusnya ya, ini Bu Yulia, ini orang yang ditemuin di Cibubur Junction ya. Ini mentor kami untuk pemberitaan Injil. Pernah khotbah di sini juga. Tapi apakah momen itu saja, atau kita selalu perlu orang luar untuk memaksa kita memberitakan Injil? Ya, harusnya kita tetap setia memberitakan Injil, entah lewat hidup kita yang baik atau lewat PI verbal, ngomong langsung kepada orang yang belum percaya. Kalau memang mau menggunakan hidup kita yang baik, seberapa baik saudara di keluarga saudara? Seberapa baik saudara terkenal di sekolah saudara? Seberapa baik saudara terkenal baik di kantor saudara? Seberapa baik saudara terkenal baik di tetangga saudara? Kalau memang mau pakai kebaikan saudara sebagai media pemberitaan Injil. Kalau niat mau pakai itu ya saudara harus benar-benar baik. Ada tetangga yang reseh, saudara harus baik ya, supaya perbuatan baik saudara itu bersinar
dan kemudian mengarahkan orang kepada Yesus. Kalau memang mau pakai perbuatan baik. Kalau nggak pakai perbuatan baik ya harus PI verbal, ngomong langsung menjelaskan Yesus Kristus kepada orang yang belum percaya. Tapi sudah berapa lama kita tidak melakukan itu? Berarti kita tidak sedang mewujudkan doa Yesus ya. Harusnya kita mewujudkan doa Yesus untuk mengarahkan dunia kepada Yesus ya. Ya. Jadi mari kita mewujudkan itu. Pokok doa Yesus yang ketiga adalah Kristus ingin gerejanya menolong dunia menyadari kasih Allah Bapa. Allah Bapa itu mengasihi kita orang percaya sampai repot-repot ngirim Yesus supaya mati di kayu salib untuk kepentingan kita. Supaya ketika kita mati kita nggak masuk neraka tapi masuk surga. Itu kan begitu repotnya Allah Bapa memikirkan mengasihi kita. Bahkan sebelum kita percaya Yesus, kita masih orang yang rusak, orang yang hidupnya sembarangan. Allah sudah memikirkan itu sehingga menyiapkan Yesus, mengutus Yesus untuk mati menggantikan tempat kita. Allah Bapa sudah mengasihi kita sejak sebelum kita bisa melakukan pelayanan, sebelum kita ambil keputusan percaya Yesus. Allah Bapa sudah mengasihi kita dengan mengirimkan Yesus. Itu ada di nanti Roma 5 ayat 8 ya. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka ini kita yang di dalam doa Yesus sama seperti engkau ya Allah mengasihi aku Yesus ya. Berarti Allah Bapa mengasihi Yesus, Allah Bapa mengasihi kita orang percaya sama seperti Allah Bapa mengasihi Yesus. Itu yang diinginkan Yesus di dalam doanya. Ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Nih Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih belum percaya. Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih rusak, ketika kita masih amburadul, Kristus sudah diutus untuk mati bagi kita. Berarti ini menunjukkan kasih Allah Bapa itu visioner. Orang ini belum bisa apa-apa kepada saya, belum berjasa apa-apa kepada Allah Bapa, sudah dikasihi dengan mengutus Yesus mati bagi kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah. Dan kasih Allah itu adalah kasih yang tanpa syarat. Walaupun aku tahu dosa-dosamu, walaupun aku tahu, tadi di dalam kelas dewasa dibahas, Pak, ada orang berdoa minta motor supaya bisa ke gereja, giliran dikasih motor malah gak gereja, malah main ke tempat lain, misalnya gitu ya. Tapi kasih Allah Bapa itu kasih yang tanpa syarat. Nih aku kasih motor meskipun aku tahu motornya bakal kamu pakai jalan-jalan ke tempat lain, gak ke gereja ya. Itu kasih Allah Bapa ya. Harusnya membuat kita makin mengasihi Dia. Tapi ada orang yang gak tahu terima kasih, yaitu urusannya dia ya. Tapi kasih Allah Bapa itu kasih yang tanpa syarat, yang walaupun aku tahu dosamu, aku mengasihi kamu. Dan senantiasa Dia mengusahakan yang terbaik untuk kepentingan pribadi yang dikasihnya, untuk kepentingan kita. Sehingga di ayat 23 tadi, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau Allah Bapa mengasihi mereka, mengasihi kita sama seperti engkau Allah Bapa mengasihi aku Yesus. Dalam doa itu adalah Yesus yang menyampaikan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sayangnya dunia nggak paham ini, ya, nggak bisa. Dunia nggak nyambung bahwa kenapa sih kok Yesus harus mati, sehingga dunia berusaha menentang. Oh, yang mati bukan Yesus, itu orang lain yang diubah wajahnya dari Yesus. Karena mereka nggak paham bahwa ini harus ada supaya dosa kita diselesaikan, ya, dihapuskan. Ya. Dunia pada umumnya nggak paham kasih Allah Bapa kepada mereka. Padahal kasih Allah Bapa itu memberikan Yesus supaya bisa menyelesaikan masalah dosa manusia. Dunia nggak paham ini. Disinilah diperlukan kita orang percaya untuk menolong dunia paham kasih Allah Bapa. Sebenarnya Allah Bapa mengasihi mereka, tapi mereka nggak paham.
Kecuali ada orang percaya yang menghubungkan itu, ini lokasinya Allah. Atau ada orang percaya mengasihi mereka sehingga orang-orang itu kemudian sadar, wah, orang ini mengasihi saya meskipun saya belum pernah berbuat jasa kepada dia. Ya, itulah diperlukan. Saat ada orang percaya yang telah mengalami kasih Allah Bapa menunjukkan kasih kepada orang yang belum percaya, lantas kita berharap dan berdoa agar orang itu menyadari kasih Allah Bapa sehingga mau percaya kepada Yesus. Ketika tahun lalu ulang tahun ke-33 kalau nggak salah, kita bagi sembako ya, karena ada berkat untuk itu. Tahun ini kita tidak, nggak masalah, mungkin ada kesempatan lain. Tapi ketika kita membagikan, ada tetangga yang komentar, wah, luar biasa ya. Mereka merasa nggak ada jasa apa-apa kepada gereja, tapi mendapat berkat. Gereja bagi-bagi berkat ya. Ya, mungkin perlu kita sering lakukan. Tapi ketika kita orang percaya menunjukkan kasih Allah Bapa kepada orang yang belum percaya, lantas kita berharap dan berdoa agar orang itu kemudian bisa menghubungkan titik-titik yang putus itu nyambung. Oh, ini kasih Allah Bapa. Oh, ini kasih Allah kepada saya. Sehingga kemudian mereka ingin mengalami kasih itu secara langsung dengan percaya kepada Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah gereja kita atau tiap anggota gereja ini terus berusaha mewujudkan keinginan Yesus atas kita menolong dunia menyadari kasih Allah Bapa? Coba cek di keluarga saudara, cek di lingkungan tetangga saudara, saudara terkenal baik enggak? Terkenal suka menolong orang yang enggak percaya enggak? Atau terkenal bikin masalah di dalam keluarga, di dalam tetangga. Harusnya orang percaya kalau mau mewujudkan doa Yesus, anggota gereja kalau mau mewujudkan doa Yesus, adalah menolong orang lain menyadari kasih Allah Bapa. Wah, kamu kok baik sih kepadaku, padahal saya belum pernah baik loh kepadamu, belum pernah ada jasa kepadamu. Ya. Harusnya kita selalu menyatakan kasih kita kepada orang tidak percaya agar orang itu kemudian menyadari kasih Allah Bapa sehingga orang itu ingin secara langsung merasakan kasih Allah Bapa. Kamu kok bisa sih mengasihi saya yang belum pernah ada jasa baik kepada kamu? Aku ingin tahu dong sumbernya dari mana. Wah, kita arahkan kepada Allah Bapa, kita arahkan kepada Yesus sehingga akhirnya orang itu terkoneksi langsung dengan Yesus dan bisa mengasihi orang di sekitar. Harusnya ini menjadi upaya kita bersama. Ya. Oh, baru 10:30 sudah selesai khotbahnya ya. Bapak Ibu Saudara, kita adalah gereja Kristus, jemaat milik Kristus. Tetapi pertanyaannya, apakah kita selalu dan terus memperjuangkan keinginan Kristus atas gerejanya? Apakah itu kita wujudkan dalam gereja kita? Ya. Apa pertama? Yesus ingin kita menjadi gereja yang bersatu. Usahakanlah itu. Jadilah pembawa damai, jadilah pemaaf, jadilah pribadi yang mengasihi, jadilah pendoa syafaat bagi saudara seiman. Cari cara supaya hubungan, interaksi, komunikasi, relasi di antara kita cair. Mungkin kita ada prejudice, prasangka, wah orang ini kaya, gak mungkin mau bergaul dengan aku. Siapa bilang, coba aja dulu. Wah, ternyata orang kaya ini baik juga ya, ngobrolnya asik gitu ya. Karena kita sudah curiga dulu, ada prejudice, ada prasangka dulu. Tapi ketika itu semua kita singkirkan untuk supaya kita bisa bersatu, bisa kok. Ya, mari kita usahakan. Ini keinginan Yesus yang pertama. Keinginan Yesus yang kedua, Yesus ingin kita menjadi gereja yang menolong dunia percaya pada Yesus. Maka beritakanlah Injilnya. Gak harus nunggu program penginjilan, gak harus nunggu mentor datang. Ayo ketemu keluarga, saudara, kita main ke rumah kita, belum kenal Yesus, ditanya, mau gak kamu dengerin ceritaku? Cerita apa Pak De? Yesus Kristus. Oh gak mau Kristen? Ya sudah kalau gak mau. Apa Pak De Yesus Kristus misalnya? Ya udah ceritakan kalau apa Pak De. Apalagi kalau ada orang tanpa saudara promosi-promosikan kemudian minta, apa sih perbedaan Kristen sama agama lain? Wah ini kesempatan, nantang dia. Ya udah, kasih Injil gitu ya. Beritakanlah Injilnya. Nah, Yesus ingin kita menjadi gereja yang menolong dunia menyadari kasih Allah Bapanya. Sudah, nyatakanlah kasihnya. Di keluarga saudara, di tetangga saudara, di kantor saudara, di sekolah saudara.
tunjukkan kasih kepada mereka, termasuk yang belum pernah berbuat jasa kepada saudara, tunjukkanlah kasih. Lalu kita berdoa kiranya kasih itu membuka pikiran mereka sehingga terhubung titik-titik yang putus, nyambung, oh hidupku ini karena kasih Allah, saya perlu kasih Allah. Dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya, mari kita berusaha mengusahakan 3 pokok doa Yesus ini terwujud ya. Sebagai murid-murid Yesus di masa kini, mari mewujud nyatakan doa Yesus di dalam gereja kita. Bersatu, memberitakan Injil dan menyatakan kasih. 3 ini ya. Gak banyak sih tugas kita, 3 ini. Tapi gak mudah juga karena kita orang berdosa. Tapi harus kita usahakan, harus ada effort ya, untuk mewujudkan itu terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur murid-murid Yesus, dalam hal ini Rasul Yohanes, mencatat doa Yesus kepada Allah Bapa untuk kami orang-orang percaya pada masa kini. Dan Yesus menginginkan kami sebagai gereja Tuhan bersatu. Yesus menginginkan kami sebagai gereja Tuhan menolong dunia percaya kepada Yesus. Dan Yesus menginginkan kami sebagai gereja Tuhan menolong dunia menyadari kasih Allah Bapa. Biarlah itu kami usahakan, baik hamba-Mu sebagai gembala sidang, seluruh panitia perancang pengurus gereja, dan seluruh jemaat-Mu, kami semua mengerjakan 3 perkara itu. Untuk bersatu, untuk memberitakan Injil, dan untuk menyatakan kasih kepada orang yang belum percaya. Tolonglah kami ya Tuhan. Tolonglah kami sehingga dunia melihat Yesus di dalam diri kami. Di dalam nama Yesus itulah yang telah berdoa bagi kami. Di dalam nama Yesus itulah kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri. Kita akan menyanyikan lagu respon, Jadikan Kami Satu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Sekali lagi, satukan kami satu dalam kuasa. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Amin. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Bapa di surga, inilah permohonan kami.
Karena ketika kami bisa bersatu meskipun ada perbedaan, kami akan mewujud nyatakan Yesus dan dapat bersama-sama menjadi alat-Mu untuk memberkati. Itulah cita-cita kami, itulah visi misi gereja ini untuk menjadi gereja yang dewasa, diberkati dan menjadi berkat dengan menyatakan Yesus kepada dunia, dengan menolong dunia menyadari kasih Allah Bapa. Dan kami perlu bersatu, tolonglah kami bersatu. Terima kasih atas pimpinan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir kebaktian ini. Kami bersyukur Tuhan berkenan menolong kami. Kiranya Tuhan berkenan atas bakti kami pagi ini. Sekarang kami hendak meninggalkan tempat ini, mengakhiri acara ini, kembali kepada aktivitas dan rumah kami masing-masing. Tolonglah meskipun kami pergi ke tempat tujuan yang berbeda, ke rumah, ke lokasi yang berbeda, tapi kami punya 3 perkara yang sama untuk kami kejar, kami usahakan. Menjadi gereja Tuhan yang bersatu, menjadi gereja Tuhan yang mengarahkan dunia kepada Kristus, menjadi gereja Tuhan yang menyadarkan dunia akan kasih Allah Bapa. Tolonglah di dalam tutur kata, perbuatan, tingkah laku kami ketika kembali ke keluarga, ketika kembali ke lingkungan tetangga, ketika kembali ke kantor, ke sekolah, kemanapun kami berada, kami ingat 3 perkara itu untuk kami wujud nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu satu persatu. Kau menyatakan kuasa-Mu di dalam hidup kami, anak-anak-Mu, untuk kami mengalami hadirat penyertaan Tuhan, sehingga apapun masalah pergumulan yang kami hadapi, kami tahu Tuhan beserta, kami tahu Tuhan menolong, dan kami yakin dan mengalami pertolongan Tuhan itu. Berkat-Mu atas setiap pribadi dalam usaha pekerjaannya, sehingga mereka melihat bahwa rezeki yang mereka miliki, rezeki yang mereka dapatkan berasal dari Allah yang begitu mengasihi mereka. Berkati jemaat-Mu dalam keluarganya masing-masing, agar ada damai sejahtera, keharmonisan, rukun, saling mengasihi antara suami istri, orang tua anak, kakak beradik, saudara bersaudara. Berkatilah supaya ada pengampunan, saling mengerti, saling memahami. Berkatilah jemaat-Mu secara khusus anak-anak dalam studi mereka, di dalam karir masa depan mereka, dalam pasangan hidup mereka. Berkatilah Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Kami bersyukur Christian Angelo berulang tahun hari ini, berkat-Mu Engkau limpahkan atas anak ini. Meskipun tidak ada ayahnya bersama dia, Tuhan memberkati, menyertai dia. Tuhan, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Berkat terutama yang kami rindukan adalah kami menjadi orang-orang yang makin mengasihi Allah Bapa. Kami menjadi orang-orang yang dapat memberkati sesama kami dari hidup kami. Tolonglah itu terjadi dalam hidup jemaat-Mu satu persatu. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mengakhiri kebaktian ini. Kiranya kasih yang dari Allah Bapa, anugerah yang dari Yesus Kristus, hadirat persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya satu persatu. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya. Di dalam nama Yesus yang begitu mengasihi kami, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Allah beserta-Mu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu Tuhan
hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati. Silakan bersaat teduh sejenak.